Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Seukarem. Kita masih melanjutkan pendalaman iman Katolik kita, Pikat, dengan bahasan Santa Maria Magdalena. Dan kali ini kita akan melihat tema Santa Maria Magdalena kembali jatuh dalam dosa. Dan kemudian kerasukan setan. Nah, sebelum kita melihat, mari kita terlebih dahulu berdoa doa Ratu Surga bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, saya masih melanjutkan membicarakan kisah Santa Maria Magdalena berdasarkan penglihatan yang dialami oleh Beata Anna Catherine Emmerich. Beberapa kisah memang disebut atau disinggung sekilas dalam kitab suci, tapi tidak detail. Dan sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat peristiwa Santa Maria Magdalena kembali terjatuh dalam dosa. Kemarin kan kita lihat pertobatannya, awal pertobatannya, bagaimana dia jatuh cinta kepada Yesus pada pandangan pertama. Bagaimana sosok Yesus itu sungguh-sungguh berhasil menyedot seluruh perhatiannya, seluruh atensinya, seluruh jiwanya lah direnggut, dikuasai. Nah, pengalaman menyaksikan langsung pengajaran Yesus di atas bukit itu, kemudian melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mukjizat juga, itu benar-benar mengubah hidupnya. Dia sungguh menemukan apa yang selama ini dia cari. Kekosongan dalam hatinya itu terpenuhi dalam diri Yesus. Nah, persoalannya adalah apakah dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Jadi mereka ini berada di luar rumahnya. Magdalena ini tinggal di Magdalum. Marta, Lazarus tinggal di Betania. Teman-temannya yang lain juga berada di tempatnya sendiri-sendiri. Lalu mereka tidak selamanya ikut dengan Yesus. Kali ini mereka pulang. Jadi Maria Magdalena pulang ke Magdalum, Marta, Lazarus, dan lain pulang ke Betania. Nah, di Magdalum inilah tamu-tamu yang biasa mengunjungi Magdalena itu datang. Lalu Magdalena dengan penuh semangat menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Yesus. Bagaimana sosok guru muda ini luar biasa. Pesonanya, karismanya itu luar biasa. Tapi tamu-tamunya tidak tertarik. Mereka mencoba mengalihkan perhatian. Dan mereka tahu benar bagaimana menarik perhatian Magdalena. Mereka mengatakan bahwa Magdalena sekarang semakin cantik, semakin menarik. Nah, godaan, lontaran pujian dari tamu-tamunya ini membuat dia terpesona begitu. Lalu dia lupa akan apa yang diceritakan, akan pribadi Yesus yang tadi begitu menggelora, menggebu-gebu dia alami. Dia kini terpukau pada sanjungan bahwa kini dia semakin cantik, semakin menarik. Lalu dia jatuh lagi dalam dosa.
Kemudian ada satu peristiwa ketika roh jahat menguasai dirinya. Dia sampai seperti kejang-kejang, orang epilepsi begitu. Ya, dia menyebut nama Yesus, tapi dia tidak menyebut namanya, tapi dia menyebut Sang Guru, aku merindukanmu, aku merindukanmu. Tapi dengan kondisi kejang-kejang begitu. Nah, itu terjadi beberapa saat. Sahabat, mungkin kita bisa bertanya, mengapa Maria Magdalena yang kemarin sudah begitu terpaku dengan Yesus, sudah bertobat, sudah dibaharui hidupnya oleh Yesus, bisa jatuh lagi dalam dosa, bahkan bisa kerasukan roh jahat? Kita mungkin ingat akan ajaran Yesus mengenai orang yang menabur benih. Ada benih itu jatuh di jalan, lalu benih itu tidak sempat tumbuh karena sudah habis dimakan burung. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar subur, lalu karena akarnya tidak kuat, lalu dikuasai oleh roh jahat, lalu kembali ke masa lalu. Kemudian jatuh di semak berduri, sama. Dia tumbuh subur, tapi dihimpit oleh persoalan, dihimpit oleh situasi di sekitarnya, godaan, mati. Lalu ada yang tumbuh di tanah subur. Kita boleh mengatakan jiwa atau hati Maria Magdalena ini belum dalam benar. Ini masih seperti tanah di bebatuan. Ketika menerima sabda Tuhan, tumbuh, bergelora, bersemangat, tapi belum mendalam. Begitu ada godaan sedikit, dia jatuh lagi. Dia masih membutuhkan waktu lagi untuk menggemburkan tanah hatinya, jiwanya. Dan itu nanti terjadi berikutnya ketika saudari-saudarinya, ya Marta, Lazarus mengetahui kondisi Magdalena yang sekarang makin memburuk, untuk kemudian dibawa lagi kepada Yesus untuk disembuhkan. Dan bagaimana setelah pertobatannya yang kedua, Maria Magdalena tidak jatuh lagi. Dia terus ikut, dia meninggalkan rumahnya, dia bahkan selalu mendampingi Bunda Maria. Sahabat, hari ini sampai di sini. Mari kita tutup hari ini dengan doa seperti yang biasa kita lakukan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.